Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, semoga kita berada dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Renungan kita hari ini Sabtu 9 Desember 2023 dengan judul Untuk menyelesaikan dengan sukacita pekerjaan yang ditugaskan surga kepadaku. Ayat renungan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Apakah Allah telah memanggil Anda untuk menjadi wakil Kristus di bumi dan sebagai perwakilannya memohon kepada orang-orang berdosa untuk mau diperdamaikan dengan Allah? Ini adalah pekerjaan yang hikmat dan mulia. Anda harus menjadi surat yang hidup, dikenal dan dibaca oleh semua orang. Kemudahan tidak perlu dipertanyakan, kesenangan tidak perlu dipikirkan. Keselamatan jiwa-jiwa adalah tema yang paling penting. Untuk pekerjaan inilah pelayanan Injil Kristus dipanggil. Sebagai imbalannya, para gembala bawahannya yang setia akan mendengar gembala agung. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dia kemudian akan menempatkan mahkota kemuliaan di atas kepala mereka dan menyuruh mereka masuk ke dalam sukacita Tuhan mereka. Apakah kebahagiaan itu? Kebahagiaan adalah bersama Kristus, melihat orang-orang kudus yang ditebus, mengingat kembali bersamanya penderitaan jiwa mereka, penyangkalan diri dan pengorbanan diri mereka, tidak mencari kemudahan, keuntungan duniawi dan setiap bujukan duniawi, dan memilih celaan penderitaan, merendahkan diri, kerja yang melelahkan, dan penderitaan roh, karena manusia menentang nasihat Allah dalam jiwa mereka sendiri. Itu adalah panggilan untuk mengingat penderitaan jiwa mereka di hadapan Tuhan, tangisan mereka di antara pelataran dan mezbah, dan mereka menjadi tontonan bagi dunia, malaikat, dan manusia. Semua ini kemudian berakhir dan hasil kerja mereka terlihat. Jiwa-jiwa diselamatkan melalui upaya mereka di dalam Kristus. Para pelayan yang telah menjadi rekan kerja Kristus masuk ke dalam sukacita Tuhan mereka dan dipuaskan. Umat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita berada hari ini, terpujilah Tuhan. Oleh karena pekabaran yang sangat indah menjadi bahagian kita. Inilah kebahagiaan kita yang sesungguhnya dan menjadi sukacita kita, bukan semata-mata di dunia yang fana ini, tetapi adalah untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu membawa jiwa-jiwa dan mengasihi setiap jiwa-jiwa. Lebih lagi ya, bila mana kita menuntut mereka, maka Tuhan akan meletakkan mahkota kepada kita, menjadi satu tanda bahwa kita adalah rekan sekerja Allah yang sudah melakukan tugas tanggung jawab kita. Sehingga dia katakan, sabaslah hai hambaku yang setia. Dia mempersilahkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan kekekalan. Saudaraku, tidak ada yang lain selain daripada pengharapan yang sesungguhnya untuk menantikan kedatangan Tuhan, dan kita dilayakkan untuk mewarisi kerajaan surga. Dan tentunya itu harus dilakukan, itu harus kita hadapi dengan menjalankan segenap perintah Tuhan dan membawa kabar Injil ini ke seluruh dunia. Semoga Tuhan menolong kita dimanapun kita berada, maka kita akan menjadi rekan sekerja bagi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa, kami sembahkan kehadirat Tuhan. Terima kasih hari ini kami dapat memuji dan memuliakan Engkau, mengingat kembali sebagai Allah pencipta. Demikian juga yang sudah menebus kami melalui Yesus Kristus, memberikan jaminan kami akan selamat dan menjadi pekabaran bagi kami ya Bapa. Untuk kami juga teruskan bahwa kami harus mengikuti perintah Tuhan untuk menyelesaikan pekabaran Injil di seluruh dunia ini. Tuhan, mungkin kami tidak sejauh yang dapat dinyatakan, tetapi kami dapat melakukannya di sekitar kami ya Bapa. Tolonglah kami, gunakan kami Tuhan untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan, menjadi alat-alat bagi-Mu ya Bapa, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan, orang dapat melihat Yesus Kristus di dalam kami. Ya Tuhan, terima kasih, berkatilah kiranya persekutuan umat-umat Tuhan pribadi
dan pribadi, demikian juga keluarga yang berhimpun di dalam gereja Tuhan untuk melaksanakan misi penyelamatan. Tuhan akan berkati, berikan roh persatuan, demikian juga kebahagiaan sukacita, sehingga terang kemuliaan Tuhan semakin terpancar. Demikian juga memberkati kiranya bangsa dan negara kami, supaya Tuhan ada kedamaian dan juga kebijaksanaan bagi para pimpinan untuk mensejahterakan masyarakat. Lebih lagi harapan kami tentunya selalu supaya kami tetap memiliki satu kebebasan untuk memuji memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih orang-orang tua kami Engkau peliharakan ya Bapa, oleh karena panjang umur yang Tuhan berikan. Dan biarlah dalam sisa kehidupan mereka bersuka cita dan berbahagia untuk bisa memuji dan memuliakan Engkau saja. Tuhan, terpujilah Engkau bagi umat-umat-Mu yang sakit, Tuhan yang akan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Mohon ampun atas dosa pelanggaran kami ya Bapa, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.